Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita ada sampai hari ini karena hanya anugerah Tuhan semata. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mau mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat-Nya. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Hari lepas hari kami melewati Tuhan. Tetapi satu hal yang kami imani, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan. Kami ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk dapat datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bapa, Engkau berkati persekutuan doa malam hari ini. Biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan kami untuk hidup tetap di dalam-Mu. Dan biarlah kami terus mengingat orang-orang lain di sekitar kami, dimanapun berada, untuk terus berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, isu besar yang masih ada dari tahun lalu adalah virus COVID-19 yang telah banyak mengambil korban di seluruh dunia. Tetapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa isu terbesar dalam dunia ini adalah kematian kekal akibat dosa manusia? Kita sebagai orang percaya patut bersyukur karena Allah Bapa telah mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga kita tidak mati kekal, tetapi kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus. Mari kita naikkan pujian. Kita bersyukur, kita memuliakan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anak-Nya. Naplah penebusan mulia baginya. Dia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senang di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Indonesia, gereja dan kehidupan pribadi kita. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami bersyukur untuk negara Indonesia, di mana kami boleh hidup tinggal di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup bangsa dan negara ini. Dan Tuhan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk gereja kami, GKY Kebayoran Baru. Tuhan kami bersyukur, walaupun dalam masa-masa sulit, pandemik seperti ini, Tuhan Kau terus menyertai gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga terus menyertai gereja-gereja yang ada di seluruh bumi ini. Biarlah Tuhan, masa pandemik ini tidak membuat kami undur, tapi kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk kehidupan pribadi kami. Tuhan, mungkin dalam hidup-hidup kami melihat betapa tangan-Mu terus menolong kami. Tapi mungkin kadang Tuhan kami melihat sepertinya Engkau tidak menyertai kami. Tetapi Tuhan, biarlah pada hari ini kami mau meyakinkan diri kami sendiri bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah undur dari kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami manusia berdosa, tapi kasih-Mu yang begitu besar yang telah menyelamatkan kami dan mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk pekabaran Injil di Indonesia, baik di daerah maupun di daerah perkotaan. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita bersama berdoa bagi setiap kita dan juga para badan misi yang menyatakan kabar baik itu bagi bangsa Indonesia. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di Indonesia. Kami tahu Tuhan masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, kami berdoa bagi badan misi. Biarlah Tuhan menolong mereka dengan segala keberadaan mereka, baik dari segi dana, sumber daya manusia. Makin banyak orang jiwa-jiwa yang rindu untuk menyatakan kebenaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menolong. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menyatakan kebenaran itu. Kami boleh menyatakan kabar baik itu melalui sikap kami, melalui hidup kami, melalui perkataan kami kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh mengenal Kristus, siapa Yesus yang sudah menyelamatkan kami, dan mereka pun boleh mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya kondisi ekonomi. Kita tahu masa pandemik dari tahun lalu membuat perekonomian bangsa Indonesia juga terpuruk. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya kondisi ekonomi bangsa kita ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kembali kami menyerahkan bangsa Indonesia, khususnya perekonomian Tuhan. Masa pandemik membuat banyak sekali kegagalan perekonomian yang mulai turun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah
dengan pemerintahan Jokowi ini Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga dengan kepemimpinan beliau, bangsa ini boleh bangkit dari keterpurukan ekonomi. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang bekerja melalui para pegawai pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga mereka boleh membantu bangsa Indonesia ini dengan keahlian mereka, sehingga Indonesia boleh semakin maju, Indonesia boleh bangkit, dan masyarakat Indonesia boleh merasakan kesejahteraan itu. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Masalah satu belum selesai, masalah yang lain sudah muncul kembali. Masalah pandemik belum selesai, bencana terjadi di mana-mana. Tetapi biarlah kita sebagai umat Tuhan boleh melihat, boleh memalingkan pandangan kita kepada masalah yang membuat kita takut dan khawatir. Kita alihkan pandangan kita kepada Yesus, karena hanya pada Yesus sumber pengharapan hidup kita. Mari kita naikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupkan bahagialah. Mari kita naikkan pujian ini. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidup bukan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari kita berdoa untuk masyarakat Indonesia yang mengalami bencana. Kita tahu bulan Januari ini banyak sekali terjadi bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti gempa di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat, kemudian bencana banjir di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara, dan di daerah-daerah yang lain. Telah banyak korban jiwa. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang mengalami hal ini. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan untuk hal ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, belum selesai pandemik ini berlalu. Beberapa waktu yang lalu hingga sampai saat ini masih ada bencana yang terjadi di beberapa daerah di negara kami. Baik gempa, banjir di sana sini Tuhan. Banyak korban juga yang boleh ada. Tuhan, kami hanya percaya kepadamu. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau kasihani bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah. Biarlah pemerintah boleh cepat tanggap dalam menangani bencana ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat yang mengalami hal ini. Tuhan, berikan kekuatan supaya mereka boleh tabah menghadapi ini. Berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sanak saudara mereka mengalami korban, baik luka-luka maupun meninggal. Biarlah Tuhan Kau menguatkan mereka. Mungkin mereka berpikir apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin mereka merasa susah tanpa pengharapan. Tetapi biarlah Tuhan, kami berdoa, kasih setia Tuhan boleh terus menyertai mereka, menguatkan mereka dalam melangkah
di hari-hari ke depan. Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, baik dari kami semua, masyarakat sekitar, pemerintah, untuk boleh mengatasi baik segi material rumah mereka yang hancur. Biarlah Tuhan juga menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala sesuatu terjadi, Engkau izinkan terjadi hanya untuk kebaikan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita terus berdoa. Kita berdoa untuk pelayanan Komisi Anak di GKY Kebayoran Baru. Walaupun mereka masih kecil, biarlah Tuhan menolong mereka, pertumbuhan mereka, dan juga baik dari segi fisik maupun pertumbuhan rohani mereka. Kita berdoa juga untuk para guru sekolah minggu, biarlah Tuhan juga memperlengkapi mereka untuk boleh memberikan yang terbaik buat anak-anak. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Komisi Anak di GKY Kebayoran Baru. Tuhan, kami berdoa walaupun mereka masih sangat muda, mereka masih sangat kecil, tapi Tuhan biarlah Engkau memberikan kasih setiamu kepada mereka. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka boleh bertumbuh baik dari segi fisik maupun iman rohani mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para guru sekolah minggu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka, memperlengkapi mereka sehingga mereka boleh terbeban dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh terus menyertai. Walaupun dalam masa pandemik, mungkin hanya melalui online, tetapi mereka tetap boleh bersemangat. Mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para orang tua, mendidik, membimbing mereka dalam keseharian mereka, dalam belajar maupun dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah kasih setia Tuhan juga tolong boleh menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa juga untuk jemaat yang sedang membangun usaha baru, juga kebangunan rohani, kesehatan, jemaat, dan relasi dalam keluarga. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para jemaat yang ada di GKY Kebayoran Baru. Tuhan, kami berdoa dalam masa-masa sulit seperti ini, mungkin usaha mereka hancur, usaha mereka berhenti, sulit pendapatan, tetapi Tuhan kami berdoa, buka jalan ya Bapa, sehingga mereka boleh memulai usaha yang baru, ada peluang yang mereka boleh dapatkan. Kami berdoa juga pertumbuhan rohani jemaat-Mu di masa-masa ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, biarlah kami boleh semakin rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh terus menyertai kami, para jemaat-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan hal yang tidak mudah kami terus melangkah, tetapi yang kami tahu penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa untuk pribadi diri kita sendiri dalam kehidupan pribadi kita, baik dengan relasi kita dengan sesama maupun dalam kehidupan keluarga, dan juga pribadi kita mungkin yang tidak terucap. Mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu pergumulan kami. Kami tidak bisa ungkapkan ke orang lain.
tetapi kami bisa ungkapkan itu kepada Tuhan dalam doa pribadi kami. Kami berdoa ya Tuhan, kasih setia Tuhan boleh terus menolong kami untuk boleh melihat ke depan, terus melangkah. Walaupun sulit yang kami hadapi, tetapi kami terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti mendengarnya. Dan Engkau akan bertindak sesuai dengan waktu. Kami berdoa Tuhan, kehidupan pribadi kami dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak, dengan saudara-saudara kami yang lain, sahabat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar ada kedamaian yang terus diciptakan, karena Sang Damai itu ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rebecca. Tema persekutuan doa malam ini adalah Stay Connected. Mari kita persiapkan hati kita. Dengan pujian ini kita mau mengimani bahwa tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Pada saat kita mau percaya dan kita taat melakukannya. Mari kita terus berpegang pada sabda Tuhan. Trust and obey. Mari kita naikkan pujian ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Rebecca. Selamat malam dan shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu, kita minta Allah Roh Kudus boleh memimpin hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, biarlah waktu ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami membuka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh bekerja di dalam hati setiap pribadi kami.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara boleh melihat PowerPoint di sebelah saya, ataupun Bapak Ibu boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita semua. Pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah bagi kita yang membacanya dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini setiap hari. Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat pohon anggur, sebenarnya pohon anggur adalah tanaman yang banyak hasilnya. Bapak Ibu, satu pohon anggur itu mempunyai banyak sekali ranting-rantingnya dan menghasilkan banyak sekali buah anggur. Nah, tentu saja sang pemilik kebun anggur itu sangat mengharapkan pohon anggur yang dia tanam itu dapat berbuah dengan baik. Baik dalam pengertian buahnya tidak asam dan manis rasanya, dan kemudian berbuah dengan lebat. Oleh sebab itu, sang pemilik kebun anggur atau sang pengusaha kebun anggur akan dengan teliti memelihara pohon anggurnya. Bahkan sang pengusaha kebun anggur akan memeriksa apakah pohon anggurnya itu berbuah atau tidak. Jadi bukan hanya memeriksa satu persatu Bapak Ibu Saudara, pengusaha kebun anggur akan melakukan proses pemotongan dan juga pembersihan di setiap bagian dari pohon anggur itu. Terutama adalah bagian ranting-ranting dari pohon anggur itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa ranting-ranting menjadi bagian yang harus diperhatikan? Karena dari sanalah buah anggurnya akan muncul. Akan kelihatan oleh sang pengusaha kebun anggur mana ranting-ranting yang perlu dibersihkan dan mana ranting-ranting yang perlu dipotong karena sudah kering dan tidak ada lagi tanda-tanda dapat menghasilkan buah anggur. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengawali percakapan dengan murid-muridnya pada perikop ini yang kita baca tadi dengan kalimat, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara terkasih, di sini Tuhan Yesus, dia mengklaim dirinya adalah pokok anggur. Pokok anggur yang adalah sumber kehidupan dari pohon anggur tersebut. Saudara,
Kristus adalah pokok anggur dan Allah adalah pengusaha yang merawat ranting-rantingnya untuk membuatnya berbuah lebat. Saudara, perikop ini bukan hanya berbicara mengenai pokok anggur, tetapi juga ranting-ranting dari pohon anggur itu. Ranting-ranting yang dimaksudkan dalam perikop yang kita baca ini adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Dan kita lanjutkan di ayat yang kedua yang berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara terkasih, pada ayat yang kedua ini yang tadi saya bacakan, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dua macam ranting, yaitu ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Saudara, ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang tidak lagi hidup dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Orang-orang yang tidak lagi mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Kristus. Tidak ada lagi relasi dan tidak ada lagi koneksi dengan Kristus. Dan hidupnya tidak lagi menghasilkan buah. Tetapi mungkin saja hanya secara status orang itu mengklaim dirinya adalah seorang pengikut Kristus. Sedangkan ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Orang-orang percaya yang sejati, yang di dalam anugerah Tuhan terus memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus. Menjaga supaya hubungan dirinya terus terkoneksi dengan Kristus dalam segala hal dan menghasilkan banyak buah. Saudara, dikatakan ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Dan ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus membedakan dua jenis pembersihan, yaitu dipotong dan dibersihkan. Dipotong artinya ranting-ranting itu dipisahkan dari pokok anggurnya. Karena bukan hanya tidak dapat berbuah lagi, tetapi sungguh telah menjadi ranting yang tidak berguna, dan kalau tidak dipotong maka ranting-ranting itu tidak berbuah. Ranting-ranting yang tidak berbuah itu dapat menjangkiti bagian pohon lainnya. Jadi saudara, ini mengerikan sekali, karena kalau kita adalah ranting-ranting yang tidak berbuah, maka hidup kita dipisahkan dari hubungan yang vital dengan Kristus. Saudara, kalau saya bacakan di dalam Matius 3 ayat 10 yang berkata demikian, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, jikalau ranting yang tidak berbuah, maka dia akan dipotong. Dan bagaimana proses pembersihan yang dimaksud, saudara? Proses pembersihan yang dimaksud adalah ranting-ranting yang dibersihkan supaya semakin lebat buahnya. Dengan kata lain, saudara, terkadang Allah mengizinkan suatu proses yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Allah membentuk kita melalui kesulitan hidup kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Hidup kita semakin lekat dengan Dia dan menghasilkan kualitas karakter Kristus di dalam hidup kita, serta hidup kita semakin memuliakan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mengintrospeksi sungguh-sungguh dan mengevaluasi diri kita sungguh-sungguh, di posisi manakah kita sepanjang kita menjadi pengikut Kristus hingga hari ini? Saudara, setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita masih punya tanggung jawab.
yaitu tanggung jawab kita, yaitu tinggal tetap di dalam Kristus. Tinggal tetap di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang-orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama hidup Kristus mengalir ke dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Saudara yang terkasih, tinggal di dalam Yesus Kristus berarti kita memelihara firman Allah senantiasa di dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikan firman Allah sebagai penuntun setiap tindakan kita. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus berarti memelihara persekutuan yang intim dengan Kristus hari lepas hari. Tinggal di dalam Kristus, terkoneksi dengan Dia, berarti menaati perintah-perintah Allah, tinggal di dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Tinggal di dalam Kristus Yesus adalah kita menolak segala dosa dan kita tunduk hanya kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi kita adalah orang-orang yang berusaha dengan sedemikian rupa untuk hidup baik, untuk hidup jujur, untuk hidup benar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang benar-benar baik adalah tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal dekat dan melekat pada Dia. Dan setiap hari terkoneksi dengan Dia melalui doa dan firman. Seperti ranting yang melekat terus pada pokok anggur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang tidak terkoneksi dengan Kristus adalah hidup yang terpisah dengan Kristus. Yang pada akhirnya saudara membuat hidup kita tidak akan berbuah. Saudara, perumpamaan ini adalah satu peringatan yang serius bagi kita semua pengikut Kristus. Jangan sampai kita katakan, saya adalah pengikut Kristus. Tanda kutip. Namun sebenarnya kita tidak tinggal tetap di dalam Dia. Hingga pada akhirnya kita dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, dalam perumpamaan yang kita baca hari ini tentang pokok anggur, ada 3 kebenaran penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, setiap pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Dia. Itu poin yang pertama. Kita punya tanggung jawab. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus, terkoneksi dengan Dia hari lepas hari, maka Kristus juga akan tetap tinggal di dalam kita terus-menerus. Sehingga hidup kita berbuah banyak dan sukacita kita pun menjadi penuh. Poin yang ketiga, saudara terkasih, dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Dia adalah ketidakmampuan kita untuk berbuah. Kemudian kita dipisahkan dari Kristus, dibuang dari Kristus dan dicampakkan dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh hidup dekat, melekat kepada Kristus yang adalah pokok anggur kita, sumber kehidupan kita. Amin. Dan dengan anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup, tinggal tetap di dalam Dia, hidup berbuah dan memuliakan Allah. Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mau hidup terkoneksi dengan Tuhan,
hidup dekat, melekat kepada Engkau hari lepas hari. Tolong mampukan kami yang terkadang kami tidak mementingkan akan hal ini. Allah Roh Kudus, tolonglah kami melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali betapa pentingnya terkoneksi, hidup dekat dan melekat kepada Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.